itu terlihat memang ada beberapa pemain Arsenal yang ngejagain si Lukaku. Jadi itu secara defensifnya menurut gue ya Arsenal. Tapi untuk penyerangannya, Halo guys, jumpa lagi dengan kita, gua Bayu dan Raka. Kali ini kita khusus akan menjelaskan untuk edisi MPL Fantasi, di mana di episode kali ini ada pertandingan besar atau kontes besar antara Manchester City melawan Arsenal. Tapi sebelumnya gua pengen ngajak kalian untuk mendownload aplikasi MPL Fantasi, di mana MPL Fantasi ini merupakan permainan strategi olahraga bola yang membutuhkan analisa dan strategi dalam membentuk dan menyusun sebuah tim. Nah, ini nih kenapa kalian para pecinta bola wajib download MPL Fantasi. Karena selain keseruannya, lu juga bakal mendapatkan hadiah. Hadiahnya itu berupa berlian kemenangan. Berlian kemenangan ini senilai 1 berlian kemenangan senilai Rp200 yang dapat kita tukarkan di GoPay atau link aja. Nah, di sepak bola Inggris ini minggu ini kan ada pertandingan besar yang namanya pertandingan antara Manchester City melawan Arsenal. Ini merupakan pertandingan kategori kontes besar, di mana kontes besar ini adalah pertandingan besar atau big match. Dan pastinya hadiah berlian kemenangannya jauh lebih banyak. Terus kan selain kontes besar, di MPL Fantasi ini liganya itu lengkap, tandingannya lengkap, kontes gratisnya banyak, dan hadiahnya banyak juga yang tadi gue jelasin, yang berupa berlian kemenangan gitu. Kemudian untuk mendownload aplikasinya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Raka. Oke, cara download game MPL Fantasi itu gampang banget. Jadi lu tinggal masuk ke browser lu, terus ketik id.mpl.live/fantasy, terus nanti di situ udah masuk ke websitenya, tinggal lu klik aja opsi download sekarang. Nah, setelah lu download, aplikasinya sudah diinstal di HP lu, terus langsung tinggal lu registrasi aja. Terus nanti setelah registrasi bisa langsung lu mainkan MPL Fantasi. Nah, cara main di MPL Fantasi ini, tadi kan Fahmi udah jelasin, MPL Fantasi ini adalah game strategi sepak bola kan. Nah, kalau selain itu, apalagi sih di MPL, di aplikasi MPL itu, jadi selain permainan fantasi, itu juga banyak game-game casual lainnya di aplikasi MPL. Jadi selain lo bisa menerapkan strategi di permainan sepak bola, itu lo juga bisa memainkan game-game casual yang lain. Seperti contohnya ada lo yang suka main catur, ada block mesh, ada on net, ada soccer royal, ada knife hit gitu. Jadi ada banyak banget game-game di dalam MPL, dan di semua game yang ada di MPL itu semua lu semua berkesempatan untuk mendapatkan berlian kemenangan. Jadi nggak cuma dari fantasinya aja, tapi dari semua game lu bisa mendapatkan berlian kemenangan. Jadi tunggu apa lagi? Lu harus segera download, menangkan berlian kemenangan yang banyak banget kesempatannya di dalam MPL. Nah, sekarang kan yang paling dekat itu pertandingan antara Manchester City melawan Arsenal. Nah, cara untuk memainkannya seperti apa, Rak? Ini netizen mau tahu ini. Oke, jadi sekarang kita fokus untuk ke MPL Fantasinya ya. Jadi setelah lu masuk ke aplikasinya, lu login, itu langsung aja lu di bagian bawah dari aplikasi MPL-nya itu ada opsi Fantasy. Jadi di tengah-tengah banget tuh, lu tinggal klik Fantasy, terus langsung muncul halaman utamanya adalah jadwal fantasi sepak bola. Di situ ada berbagai macam pertandingan sepak bola yang bisa lu pilih. Nah, sekarang kita fokus untuk Manchester City melawan Arsenal. Tinggal lu scroll aja, lu cari pertandingannya Manchester City versus Arsenal. Terus setelah lu masuk ke pertandingannya, di situ ada berbagai macam kontesnya. Nah, ini tinggal lu pilih aja kontes dengan berlian kemenangan yang paling banyak gitu. Jadi supaya hadiah yang lu dapatkan dari hasil penerapan strategi dan analisa lu itu juga lebih besar. Nah, jadi tunggu apa lagi? Selain lu dapatkan keseruannya, lu juga dapatin hadiah berlian kemenangannya. Dan pastinya di sepak bola Inggris ini banyak kontes gratis yang seperti gue sebutin tadi, dan yang namanya hadiah berlian kemenangannya juga puluhan ribu berlian kemenangan. Ditunggu apa lagi? Segera download aplikasinya. Nah, kita langsung saja lanjut ke
menu utama kita atau pembahasan utama kita antara Manchester City melawan Arsenal. Tapi kalau bicara pertandingan sebelumnya, Chelsea berhasil menang ya. Kemarin golnya itu dicetak oleh Lukaku dan gol kedua oleh James. Nah, ada sedikit cerita-cerita nggak di pertandingan kemarin dari kalian berdua? Jadi ini mungkin maksudnya Fahmi gini, apa Arsenal kalah lawan Chelsea ya? Ini kan Manchester City lawan Arsenal. Nah, Arsenal kemarin terakhir lawan Chelsea di game week kedua di minggu lalu itu juga kalah di kandang melawan Chelsea. Kalau gue lihat sih memang Arsenal secara defensif organisasi pertahanan masih kurang gimana ya, kurang bagus gitu. Tidak menunjukkan bahwa Arsenal itu adalah salah satu tim besar di kompetisi Inggris ya. Jadi kenapa gue bilang gitu? Karena kalau misalkan gue coba pas tonton, gue coba lihat di mana sih memang kelemahannya Arsenal di lini belakang gitu. Memang kalau dilihat itu jarak antara pemain defender dan juga midfieldernya, defensive holding midfieldernya Arsenal itu terlalu jauh, dan ini berhasil banget dieksploitasi sama lini keduanya dari Chelsea. Jadi di situ ada Havertz, ada Mount, ada Alonso dan Reece James. Itu benar-benar berhasil banget mengeksploitasi ruang-ruang yang memang ditinggalkan oleh pemain-pemain bertahan dari Arsenal. Dan juga Lukaku berhasil memainkan peran istilahnya striker dengan striker yang benar-benar narik dari backnya. Terbukti dari golnya Lukaku dan golnya si Reece James itu terlihat memang ada beberapa pemain Arsenal yang ngejagain si Lukaku. Jadi itu secara defensifnya menurut gue ya Arsenal. Tapi untuk penyerangannya di awal itu memang agak kacau karena setelah kegolan sama Chelsea itu Arsenal mainnya agak kurang terorganisir dengan baik. Tapi di babak kedua menurut gue saat Chelsea udah agak ngerem untuk possessioningnya, itu Arsenal penyerangannya juga bagus, dan gue melihat ada pemain yang sangat potensial di Arsenal. Gue lihat Bukayo Saka tuh bagus banget semalam sebenarnya mainnya, cuman memang kesempatan yang didapatkan oleh Arsenal itu agak kurang banyak. Tapi memang yang paling eksplosif semalam itu Saka. Bahkan Aubameyang masuk pun menurut gua kurang bisa memberikan impact yang positif untuk Arsenal gitu. Jadi kalau misalkan positif ya. Jadi kalau dari Arsenal sih gua melihat gimana ya, untuk tapi sudah 2 game week berlalu mereka kalah 2-0. Menurut gua harusnya Arsenal nih step up lah, harusnya bisa punya motivasi yang lebih tinggi harusnya untuk bisa at least menahan imbang Manchester City, walaupun memang agak sulit ya. Itu sih kalau gue lihat dari pertandingan sebelumnya Arsenal masih kurang meyakinkan. Oke. Nah, sekarang kita bicara City ya di pertandingan sebelumnya. Kalau menurut lu Bay gimana? Kemarin kan berhasil menang ya City lawan Norwich ya. City lawan Norwich bantai. City lawan Norwich menang banyak ya, memang udah bakal bisa diprediksi kelihatan karena kita tahu sendiri Norwich masih berantakan, apalagi main di Etihad kan. Nah, yang gue suka formasinya sekarang itu si Pep ya, kita tahu Pep lah nyoba-nyoba formasi terus. Kemarin Gabriel Jesus dijadikan penyerang kanan dia, tengahnya malah Torres. Nah, baru kali ini juga Grealish akhirnya kembalikan di posisi seperti di Aston Villa, yaitu penyerang kiri ya, bukan midfielder lagi. Jadi memang tugasnya dia gitu, gocek gitu. Nah, ya yang kegeser sih Sterling sih. Di tengahnya KDB yang kita kira bakal main ternyata malah Gundogan, tetap yang awalnya dikira cedera malah masuk. Dan itu yang membombardir kelihatan sisi kanannya banget, si Walker sama Gabriel Jesus. Itu banyak gol dari sana. Lawan Norwich ya belum kelihatan sih melawan pertahanan yang kuat seperti Spurs kemarin kan agak susah tuh. Besok lawan Arsenal ya nanti coba kita analisa bareng-bareng gitu. Ya. Sip. Jadi kan kita udah analisa kembali nih di pertandingan sebelumnya antara Manchester City dan juga Arsenal ya. Nah,
sekarang nih kita lanjut ke pertandingan antara Manchester City melawan Arsenal. Yang kita kenal nih, dua pelatihnya ini sama-sama hobi rotasi gitu. Terus sama-sama juga jago dalam beradu strategi ya. Nah, dari kalian berdua ini ada sedikit gambaran kah tentang strateginya ke depannya atau beberapa pemilihan pemain dari pelatih tersebut gitu? Nah, gimana menurut kalian? Kalau gue dulu ya, dari lu. Kalau gue dari gue sih, gue ngeliatnya gini. Arsenal ini benar-benar kan lagi sakit nih. Sakit, dia butuh menang. Dan besok itu dia nanti di pertengahan minggu ini ada Piala Liga. Itu akan melawan West Brom, itu harus dimenangin. Harus dimenangin, kalau enggak makin hancur lawan City. Buat nambah percayaan diri kan, dari Arteta juga bilang mentalnya, apalagi benar-benar tekanan. Arteta sendiri pun ketekan banget kan, kelihatan. Nah, besok harus menang tuh lawan West Brom di Piala Liga. Untuk formasinya yang gue kira sih, gambaran yang gue dapetin mungkin kira-kira kalau di Arsenal bakal kayak gini. Bakal seperti pertandingan sebelum-sebelumnya. Lagi papan legend. Leno tetap bakal dipasang walaupun ada kiper baru buat cadangan. Ini tetap pasti posisinya si Holding sama Mari ya? Iya, sama Mari yang mediocre banget. Nah, kanan kayaknya bakal dipasang Bellerin lagi. Bakal dimainin Bellerin lagi, gak bakal Cedric. Kiri yang katanya Tierney cedera kan kemarin kram. Main dia. Dan 2 gol itu kemarin kesalahan Tierney. Dia maju bagus tapi bertahannya itu kesalahan Tierney. Nggak bisa dipungkirin. Kayaknya bakal dipasang Tavares ini di sini. Gue sih berharap Tavares biar pengen lihat. Nah, ini belakangnya si Saka ini pertahanannya sebenarnya nggak terlalu bagus, tapi kalau buat delivery bola bagus sih. Tapi bakal dipasangnya nggak ada pilihan karena Partey cedera kan. Ini Lokonga kemarin lumayan bagus. Ini pasti masih main sih. Ya? Gue nggak tahu mau dipasang Emis Metro lagi atau Odegaard udah siap. Odegaard, iya. Iya, kayaknya Emis Metro bakal main dulu di sini. Nah, di kanan ini jelek banget. PP masih dipaksain. Gue nggak ngerti dah. Sumpah PP. Gue nggak ngerti, jelek banget mainnya, sumpah nggak bisa defense. Gue berharap yang mainin di sini besok Saka aja. Saka ya? Iya, Saka aja. Si Bukayo aja. Tapi gue nggak tahu kalau misalkan Arteta masih kepala batu, PP lagi dipasang bisa. Tapi gue berharap di Saka di sini. Terus di kiri ini gue berharap nggak apa-apa sih Aubameyang aja. Karena dulu City tuh kalah, Aubameyang ditaruh di sini nih. Yang golin dia waktu itu. Nah, di depan nih Lacazette kek atau siapa, Balogun, terserah. Martinelli nggak? Atau Martinelli nggak apa-apa deh, walaupun belum kelihatan banget buat nyari posisinya. Aubameyang kurang sini, ya? Masih kurang. Iya, biar ada space. Kalau di sini dimatiin dia kalau si Aubameyang. Jadi gue berharap di sini ada Lacazette, si Aubameyang, Saka. Nah, ini MS Metro aja dulu, jangan Odegaard terlalu cepet. Gue berharapnya kayak gitu sih. Kalau gue gambarannya gitu buat line up Arsenal. Nah, City gimana City? City ini agak sulit dianalisa. Kalau City karena memang pelatihnya senang. City main di Liga nggak, Bay? Besok? Enggak kan? City enggak. Ya kan? Enggak. Jadi kemungkinannya dia akan rotasinya juga nggak akan terlalu banyak sih kalau gue bilang. Karena kan istirahatnya seminggu ya. Mungkin KDB akan jadi starter mungkin. Karena memang untuk melawan Arsenal tuh butuh pemain dengan visi dan passing yang bagus. Tapi KDB masih kita pantau ya. Masih pantau ya, karena kan kemarin kabarnya belum fit kan. Masih terpantau. 100% deh. Kalau untuk City besok lawan Arsenal, kalau gue mikir bakal main formasi seperti ini. Ederson, ya kan? Ini dia sama Laporte. Kayaknya Stone masih belum bisa ngegoyah Laporte. Laporte mainnya bagus soalnya. Kalau dia segede kita tahu lah nggak bisa digantiin. Kesayangannya Pep. Terus kanan ini kayaknya masih dipertahankan si Walker. Karena kirinya Mendy mainnya jelek banget. Jadi Cancelo dimainin di kiri. Kanan ini Walker, kiri Cancelo seperti yang lalu. Nah, untuk belakang ini kayaknya bakal masih dipaksa si Rodri. Kanan ini kalau KDB fit, KDB yang nempatin. Kalau misalkan gak fit dimainin kayak kemarin si Bernardo Silva.
Bernardo Silva. Iya, kayaknya sih KDB kalau misalkan udah fit. Ini Gundogan tetap. Oh, Gundogan. Nah, depannya ini nih, 3 ini yang agak sulit dianalisa. Karena kita tahu kan Pep kayak gimana kan rotasinya, apalagi depannya itu. Nah, untuk di kanannya ini, gue berharap nih Riyad Mahrez yang dipasang. Walaupun kemarin Jesus bermain bagus sebagai di posisi ini ya. Kenapa Riyad Mahrez? Karena Arsenal tuh bakal lemah kalau misalkan ada orang yang masuk ke tengah begini. Dibandingkan lari lurus begini nih. Dibandingkan nyisir sayap ya. Iya, karena kalau misalkan masuk sini, ini sayap bisa masuk nih si Kyle Walker. Dan itu kelemahannya kemarin Chelsea, makanya James bisa nganiaya tuh kayak gitu. Ininya masuk. Siapa sih Mon ya? Yang di sini ya? Ini si Havertz itu, di situ Havertz. Iya, Havertz. Si Jamesnya bisa masuk. Nah, besok kejadiannya kayak gitu, makanya Mahrez gue harap mainin. Depannya gue bilang yang bakal dipasang itu Jesus malah. Iya, gue rasa juga Jesus bakal dipasang karena kemarin mainnya bagus dan mau dipakai terus sebelum berangkat ke Brazil dibandingkan Torres. Nah, kirinya ini kayaknya tetap dipasang Grealish karena Pep juga gengsi. Sterling bakal ditahan dulu karena gue sih pengen Sterling karena Sterling lebih berpengalaman ya lawan Arsenal ya. Tapi kayaknya si Pep agak gengsi sih tetap masang Grealish gitu. Kalau gue gambarannya gitu untuk line up-nya City. Tuntutan owner. Iya. Nah, tapi untuk kita analisa apakah pertandingan akan berjalan seperti apa nih? Arsenal, Manchester City lawan Arsenal. Satu arah kah? Manchester City yang akan gila-gilaan atau Arsenal bisa ngimbangin ya? Kalau gue bilang Arsenal masih butuh bebenah sih. Masih banyak kelemahan. Bertahannya apalagi back cedera kan. Partey cedera, Ben White Covid ya kan. Lacazette juga belum tahu. Betul. Dan formasinya tuh nggak ngerti pengen ngapain. Saka pun cuma lari-lari doang, nggak ada sistemnya. Ya, City sebenarnya juga nggak. Iya, nggak ada sistemnya. City pun juga sebenarnya belum terlalu bagus-bagus banget kayak yang dulu-dulu. Cuman kalau lawannya Arsenal, nggak tahu lagi gue ngeliat Arsenal anjir kalau ditanya. Karena itu sih kalau City masih individual pemainnya masih bagus-bagus ya, bagus-bagus terus. Iya. Ya kalau bisa kayak udah menggetarkan mental lawan juga kan. Seperti kayak Norwich ketemu City kayak nggak seperti yang 2 tahun yang lalu yang dimana Norwich bisa menang 3-0 ya. Tapi apalagi Arsenal dengan mental yang masih seperti ini, masih seperti tim mediocre. Ya mungkin nanti kita lihatnya saat ini ya, saat lawan West Brom nanti sebelum ketemu City ya. Apakah Arsenal sudah bisa kembali secara mental ya? Karena gue yakin sih pemain-pemain komposisi pemainnya, materi pemainnya juga bukan materi pemain yang kelas 2 juga, kelas 2, kelas 3 juga gitu. Pemain Arsenal juga bagus secara individu, tapi memang mentalnya Arsenal ini jatuh pas di game week pertama ya lawan Brentford ya. Iya, itu betul. Berasa banget itu kemudian sebelum game pertama juga udah hancur anjir. Pre-season memang ada yang menang deh. Pre-season yang satu doang anjir. Nggak siap memang. Beli pemainnya pun asal-asalan padahal mahal. Iya, 50 juta untuk back. Iya, betul. Tapi emang di pre-season sebenarnya sempat nahan imbang Chelsea itu gue ngerasa wah Arsenal lumayan juga nih gitu. Tapi ya balik lagi pas udah main di benerannya gitu jelek sih. Gue bilang jelek ya secara organisasi pertahanan. Tapi emang lumayan terpukul coy. Di game pertama kalah dari Brentford itu dan memang kan permainannya nggak terlalu istimewa juga kemarin Arsenal. Nggak bisa kemudian dihajar lagi dengan schedule di game week kedua melawan Chelsea udah. Oke, dari Arsenal dari Arsenal pemain andalannya siapa yang buat dipantau untuk tim MPL Fantasi kita nanti? Kalau gue Bukayo Saka. Setuju, Bukayo Saka. Tinggal lari dia. Saka ya. Tinggal lari, tinggal latihan finishing sebenarnya. Iya. Statnya juga bisa dilihat nanti ya di situ. Nah, memang kayak bakal menjadi andalan sih. Harapannya secerca harapan dia doang. Terus juga Aubameyang harusnya bisa jadi penolong lagi sih. Harusnya sih. Aubameyang, Saka, terus gua siapa ya back agak susah gua. Gue berharap Smith Rowe, tapi gue nggak tahu nih. Cuman gue ngarepin depan aja karena untuk clean sheet bakal agak susah lawan City. Iya, agak susah. Iya. Apalagi Tierney cedera,
tapi belum tahu bakal main atau enggak, terus backnya kayak belum siap. Jadi misalkan kita ngambil MPL Fantasi, yang diutamain kipernya boleh, mungkin kan nanti ada chef banyak tuh. Leno, boleh dipantau ya Leno. Ya. Berarti Leno, Saka, Aubameyang sama Emil Smith Rowe. Gitu. Odegaard belum ya, Odegaard. Odegaard belum tahu bakal di start atau enggak. Masa start tiba-tiba lawan City hancur mental anjir. Iya benar. benar. Itu kalau untuk Arsenal. Manchester City berarti kita di defensif. City gimana? Defensif, ambil defensif ya karena kemungkinan bisa clean sheet kan. Mungkin bisa clean sheet. Iya. Mungkin dari backnya dulu Cancelo itu kemungkinan bisa start lagi. Atau si Walker berarti ya. Cancelo Diaz. Atau Walker. Iya, Cancelo Walker Diaz itu cakep banget diambil. Cancelo Walker Diaz. Okay. Stone gimana Stone? Analisa. Stone udah nggak akan main. Tadi gue bilang kayaknya belum bisa geser Laporte dulu. Gitu ya. Karena Laporte mainnya bagus, tapi nggak tahu ya pikiran Pep. Kita kan coba analisa. Nah untuk tengahnya bisa dipantau KDB. Kalau KDB fit dan kelihatan udah training bisa diambil. Karena bisa banget ngancurin Arsenal ini orang KDB. Kalau KDB belum fit, kita bisa ambil Gundogan aja. Gundogan aman ya. Terus untuk depannya kita bisa lihat Mahrez dan Gabriel Jesus. Kalau gua Mahrez dan Gabriel Jesus malah diutamain dibandingkan Grealish. Karena Grealish sama Sterling lagi 50-50 sekarang karena Grealish kemarin udah main-main terus kan. Jadi gua lihat secara permainan juga ya memang si Mahrez sama Jesus lebih bagus dibandingkan si Grealish ya. Kalau Sterling masih belum tahu juga sih. Cuma kalau dibandingkan sama Grealish sama Grealish memang lebih bagus. Lebih bagus menurut gua permainannya si Jesus sama Mahrez. Iya, jadi kalau pemain-pemain itu untuk kita pantau di tim MPL Fantasi kita gitu. Yoi. Kapten City lah ya. Kapten sih kalau gua ngincar pemain City aja. Penyerangnya siapa yang kemungkinan start gitu. Untuk analisa skor kalau menurut gua bakal menang Man City sih. Menurut gua 3-1 City. Gua 2-0. 2-0 ya. Kasian masa Arsenal nggak pecah-pecah telur. Jadi pertimbangannya itu karena Arsenal juga belum siap, masih butuh berbenah. Jadi untuk pertandingan kali ini kita analisa mungkin City yang bakal memegang kendali sih. Itu tadi beberapa penjelasan dari kita. Jadi mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan masukan dalam membentuk tim MPL Fantasi impian kalian untuk pertandingan Manchester City melawan Arsenal. Sip, sampai jumpa di episode MPL Fantasi edisi khusus lagi ya. Sampai jumpa. Dadah.